Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhelan dari Penjas 5B, NIM 1805978, nomor absen 37 ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 2, yaitu demam, kejang, epilepsi, sama pingsan ya. Baik ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang demam. Baik, demam itu identiknya kalau misalkan kita kecapean juga kita bisa demam, kecapean, kedinginan, atau hujan juga. Bagaimana sih cara menyembuhkan demam itu ya, atau cara mengatasi demam? Yang pertama-tama kita bisa berikan kompres dengan air hangat ya, karena kita kalau misalkan memberikan kompres dengan air hangat itu bisa menurunkan panas gitu. Jangan pakai air dingin, malah kalau misalkan kita memakai air dingin itu si suhu badan kita akan menaik gitu. Yang kedua, kita kompres dalam menyekat seluruh tubuh, atau bukan hanya di dahi saja gitu. Kita misalkan bukan di dahi saja, kita bisa di seluruh tubuh kita juga bisa, biar cepat sembuh. Terus yang ketiga, berikan banyak minum. Kalau kita misalkan lagi panas ya, kalau banyak minum itu sangat bagus buat kesehatan, juga bisa menurunkan panas juga. Dengan air putih, jangan memakai air seperti air Coca-Cola yang itu, jangan pakai air putih, itu lebih sehat agar meredam kemungkinan demam tinggi. Jadi kita misalkan mempunyai demam tinggi nih, yang tadi saya dijelaskan dengan kompres pakai air hangat, terus minum yang banyak gitu, minum air putih yang banyak. Yang keempat ada menghindari pakaian berlapis, karena memakai pakaian berlapis itu malah panas kita tuh menaik gitu, panas dingin, apalagi panas dingin nih. Kalau misalkan kita pakai selimut tidur, pakai baju tebal, pakai jaket, itu si panas itu bukan mereda tapi naik gitu panasnya. Saran saya, kalau misalkan panas atau panas dingin gitu, jangan pakai jaket, jangan pakai selimut, udah aja gitu, jangan pakai gitu-gituan, biar si panasnya juga cepat turun. Yang kelima ada, jika anak terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit. Saran saya, minimal minum itu 2 liter satu hari. Karena misalkan kita ini udah capek-capean, minum sedikit itu bisa mengakibatkan dehidrasi gitu. Saran saya ya minum banyak secukupnya, biar tubuh kita itu bisa sehat gitu, tidak kering. Apalagi kalau misalkan kita fisik nih, minum sedikit pasti akan menimbulkan itu dehidrasi gitu. Saran saya minum yang banyak dan secukupnya. Baik, saya akan menjelaskan suhu tubuh normal pada manusia ya. Usia 3 bulan, suhu tubuh normal itu ada 37,5 Celcius ya. Yang 6 bulan 37,5 Celcius, yang 1 tahun 37,7 Celcius, yang 3 tahun 37,2 Celcius, yang kelima yaitu 37,0 Celcius, yang 7 tahun 36,8 Celcius, yang 9 tahun 36,7 Celcius, yang 11 tahun 36,7 Celcius, yang 13 tahun 3,6 Celcius, dewasa 36,4 Celcius, yang 70 tahun itu 36,0 Celcius. Baik, lanjut ya. Yang kedua itu ada kejang. Di sini saya akan membahas tentang
sedikit tentang masalah kejang gitu. Itu kejang adalah merupakan kakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi atau relaksi otot yang tidak terkendali. Jadi di sini yang pertama kita akan menjelaskan penyebab kejang itu karena apa, akibatnya apa. Baik, yang ke satu ada epilepsi, yang kedua hipoglikemi, yang ketiga keracunan alkohol atau obat terlarang. Jadi kejang-kejang juga bisa kalau misalkan kita kebanyakan minum alkohol atau obat-obat terlarang atau mengkonsumsinya, itu bisa ujung-ujungnya bisa kejang-kejang juga. Terus ada stroke, yang keempat ada stroke. Terus ada demam. Nah, rawan itu yang kebanyakan terjadi di kalangan masyarakat itu ada demam, apalagi pada bayi itu. Karena bayi itu cenderung kalau misalkan demam tinggi itu pasti kesananya akan kejang-kejang gitu. Yang terakhir ada infeksi gitu. Baik, saya akan menjelaskan pertolongan pada kejang-kejang ya. Jadi pada umumnya kejang-kejang itu akan berhenti pada sendirinya gitu. Jadi kalau misalkan ini kejang gini, kalau misalkan kejang nih, kita jangan melawan gitu, jadi biarkan aja gitu. Gimana seperti kram, kalau misalkan kram tuh kalau misalkan dilawan itu makin parah gitu. Kalau kejang juga sama gitu, karena dia akan berhenti sendirinya gitu. Jangan melawan kejang, atau jangan berusaha menyumpal mulut, jangan itu. Jaga pernapasan, jangan tegang, jangan panik, santai aja gitu, supaya si kejangnya juga cepat berhenti. Yang terakhir, hindari dari bahaya sekitar. Terus yang ketiga ada epilepsi atau ayan. Jadi epilepsi atau ayan ini merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas di sel saraf di otak gitu. Terus ada kelakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran itu. Terus ada gejala atau tanda epilepsi atau ayan itu ya, jatuh tiba-tiba, wajah leher, cyanosis, gerakan kejang otot, mulut berbuih. Setelah kejang biasanya kelelahan gitu. Baik, ketika anak mengalami epilepsi ya, kita tidak panik itu, jangan panik lah. Karena kenapa? Karena kita semakin panik, kita akan mengakibat fatal gitu, berbahaya juga. Kita jangan panik. Yang pertama, pastikan dia dalam keadaan yang aman. Terus jauhkan dia dari benda yang tajam, yang keras dan perabotan di rumah gitu. Terus yang keempat, setelah itu baringkan dia itu atau tubuhnya ke kanan atau ke kiri, biar cairan itu tidak masuk ke dalam saluran atau jalannya pernapasan. Terus saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak apakah ia bernapas. Jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka segera bawa ke IGD. Terus selama dan setelah kejang berakhir, anak Anda mungkin ketakutan dan bingung gitu ya, dengan kondisi yang dialami. Pasti anak misalkan udah kondisi kejang itu akan panik gitu yang dialami. Kita sebagai orang tua harus tidak panik ya, terus beri motivasi, itu lebih baik dan bisa memacu untuk cepatnya sembuh. Terus biarkan dia istirahat, hindari berikan obat tambahan kecuali dia diresep dari dokter. Terus di sini ada yang keempat ya, ada pingsan. Jadi pingsan itu hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke arah otak berkurang. Jadi gejalanya adalah perasaan linglung. Jadi kebanyakan yang pingsan itu perut kosong, terus pikiran kosong, melamun gitu. Saran saya jangan melamun gitu. Terus perut juga harus diisi, karena kebanyakan yang pingsan itu gitu, banyak pikiran atau banyak melamun dan perut kosong.
Yang kedua ada pandangan berkunang-kunang, lemas, keluar keringat dingin, menguap, kurang respon, denyut nadi lambat. Baik, pertolongan pada pingsannya saya akan menjelaskan sedikit pertolongan pada pingsan. Yang pertama, bawa penderita atau sang korban kepada tempat yang aman, segar, dan dijauhkan dari bahaya. Yang kedua itu bila si penderita bila pucat, tungkainya bisa ditinggikan. Terus yang ketiga, berikan respon penderita, longgarkan pakaiannya, terus berikan wangi-wangian seperti kayu putih biar si pasien cepat sadar. Kalau misalkan si pasien cepat sadar, bangunkan, dudukan si pasien, langsung berikan air minum biar dia tenang. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kosakata atau hafalan dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.